12 tahun penjara. Bayangin, bukan 12 jam, bukan 12 hari, tapi 12 tahun hidup di balik jeruji besi, gara-gara main-main sama fitnah dan editan digital. Semua keangkuhan Roy Suryo CS yang dulu berani buka mulut seenaknya, sekarang berbalik jadi bumerang. Mereka pikir bisa menipu publik, bisa mempermalukan presiden dengan manipulasi dokumen. Tapi ternyata yang malu justru mereka sendiri, karena hukum nggak bisa dibohongi. Jadi gini, kasus ijazah Presiden Jokowi itu sebenarnya simple, tapi dibikin ribet sama segelintir orang yang doyan bikin gaduh. Roy Suryo CS contohnya, entah apa niatnya, tiba-tiba heboh soal ijazah Jokowi. Mereka bilang palsu, nyebar-nyebar dokumen yang udah diedit biar kelihatan salah, terus bikin publik bingung. Padahal faktanya sederhana. Ijazah Jokowi asli, sah, dan legal. Langsung dari Universitas Gadjah Mada. Nah, sekarang giliran hukum bicara. Polda Metro Jaya enggak main-main. 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama isinya 5 orang. Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Klaster ini dijerat pasal 310 dan atau 311 KUHP. Pasal 160 KUHP. Ditambah pasal-pasal Undang-Undang ITE yang nyangkut fitnah, kebencian, dan sara. Ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara buat mereka. Udah berat, tapi masih ringan dibanding klaster kedua. Nah, klaster kedua ini yang bikin orang geleng-geleng kepala. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Mereka bukan cuma sekadar nyebar fitnah atau bikin gaduh di media sosial. Mereka juga ngedit dokumen elektronik, memanipulasi data, dan menyebarkan informasi palsu seakan-akan nyata. Hukumannya bisa sampai 12 tahun penjara. Ya, kamu nggak salah baca 12 tahun. Itu bukan ancaman main-main. Ini hukuman maksimal karena mereka dituduh melakukan pencemaran nama baik, fitnah, manipulasi data elektronik ilegal, dan pemalsuan informasi elektronik. Kamu bayangin aja, selama ini Roy Suryo dikenal publik sebagai pakar IT atau pakar digital, tapi malah bikin keruh situasi publik. Cara kerjanya pun enggak ilmiah, ngawur, dan jelas-jelas menyesatkan masyarakat. Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suhairi, bilang sendiri, penyidik menyimpulkan kalau para tersangka ngedit dan manipulasi dokumen dengan metode analisis yang salah, terus disebar biar publik percaya. Efeknya, orang jadi bingung, saling ribut, bahkan sampai ngejudge tanpa cek fakta. Yang paling penting dari kasus ini, semua bukti sudah dicek secara teliti. 723 barang bukti diperiksa, termasuk dokumen asli dari UGM, ditambah uji forensik Puslap 4 Polri. Hasilnya, ijazah Jokowi asli, sah, dan legal. Jadi semua tudingan palsu yang disebar Roy Suryo CS selama ini tidak berdasar, alias hoax murni. Tapi meski jelas-jelas hoax, mereka tetap nyebar dan bikin gaduh. Nah, sekarang hukum yang bicara. Mari kita kupas lebih kritis soal jeratan hukum 12 tahun penjara buat Roy Suryo CS. Pertama, pasal 310 dan 311 KUHP. Ini pasal yang ngebahas pencemaran nama baik. Kalau kamu pikir cuma bisa kena denda atau penjara sebentar, salah. Kalau terbukti niatnya jelas menyesatkan publik, hukumannya bisa berat. Kedua, pasal 32 ayat 1 Junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE plus pasal 35 Undang-Undang ITE. Ini yang bikin maksimal 12 tahun. Kenapa? Karena mereka bukan cuma bilang ini salah, tapi ngubah data elektronik secara ilegal, memalsukan informasi elektronik, dan menyebarkannya ke publik. Secara hukum, itu serius banget. Kita ngomong jujur, tindakan ini bukan cuma urusan hukum, tapi juga urusan moral. Roy Suryo CS jelas punya niat bikin gaduh, memanipulasi opini publik, dan menyesatkan orang-orang yang mudah percaya hoaks. Padahal, kalau publik mau ngecek faktanya, semua bisa kelihatan jelas. Ijazah asli, sah, nggak ada manipulasi. Tapi mereka sengaja bikin ribut, mungkin biar terkenal, biar heboh, atau biar orang lain ikut-ikutan menyebar fitnah. Di sisi lain, penegak hukum nggak main-main.